disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim adalah yang kita peringati nanti menjelang Hari Raya Aidil Adha. Ada satu prosesi, yaitu dianjurkan untuk penyembelihan anak yang paling beliau sayang, yang bernama Nabiullah Ismail. Dalam tafsir Al-Khazin juga disampaikan bahwa titel Khalilullah itu diterima oleh Nabiullah Ismail Ibrahim bukan tidak ada alasan. Endingnya adalah musyaqqah, kepayahan yang sangat berat. Apa itu? Dianjurkan untuk disembelih seorang anak yang paling beliau sayang. Yang selanjutnya ada Nabi Allah Musa. Nabi Musa itu hidup dalam pangkuannya Fir'aun. Beliau tidak punya harta, cadel lidahnya karena pernah memakan bara api yang disuguhkan oleh Fir'aun. Tetapi Nabi Musa dengan segala kerendahan hati, ketabahannya, beliau mampu melewati Laut Merah, sempurna agama walaupun dikejar oleh musuh bala tentara kerajaan yang sangat luar biasa yang bernama Fir'aun. Yang selanjutnya Nabi Isa lahir dalam kondisi tidak memiliki ayah. Karena itu mukjizatnya Nabi Isa lahir dari rahimnya wanita termulia yaitu Maryam, diberikan cobaan, bahkan pernah satu waktu ingin dibunuh oleh pengikutnya. Walaupun asumsi orang-orang yang di luar Islam yang disalib itu siapa? Seolah-olah asumsi mereka Nabi padahal pada hakikatnya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Yang terakhir, yang paling berat menerima cobaan dari Allah adalah tidak ada lain Nabi Nabi kalian semua, Nabi kita semua yang bernama Muhammad. Jarang kita dengar sejarah kehidupan Nabi itu tidak melewati prosesi cobaan. Lahir tidak ada ayah, meninggal dunia. Umur beberapa tahun, saat ziarah meninggal ibunda, seperti diceritakan pada Maulid. Bahkan pernah Nabi itu dilempari dengan pokok korma bebatuan, mengalir darahnya di kota Taif. Yang selanjutnya Nabi Muhammad pernah berada pada titik terendah saat Islam itu diembargo di kota Mekah. Harus hijrah Nabi, bahkan tidak ada yang peduli kepada beliau. Meninggal Khadijah itu cobaan terberat. Yang selanjutnya Nabi Muhammad saat berada di Madinah pun, saat melakukan prosesi penyiaran Islam, melewati cobaan demi cobaan. Jadi ayat ini diceritakan, disampaikan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Apa maknanya? Terdapat lam di sana, lam jawabul kasmi, disampaikan oleh Imam Al-Khazin dalam tafsirnya, makna walanabluwannakum lanakhtabirannakum ya ummata Muhammadin, wallamu jawabul kasmi. Lam yang terdapat pada ayat tersebut untuk jawab kasam. Apa makna kasam? Sumpah. Sumpah siapa? Sumpahnya Allah. Wa taqdiruhu, takdirnya wallahi lanabluwannakum, artinya demi Allah sungguh akan kami coba kamu. Siapa kamu? Kita semua. Ayat ini dikhitabkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, termasuk kepada kita. Artinya semuanya kita akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan sekilas, ada orang yang sudah hidup dalam dunia ini tidak melalui proses cobaan, berarti belum mendapatkan himmah daripada kehidupan. Secara tidak langsung, siapapun yang diberikan kehidupan harus melewati cobaan dan tantangan, karena disitulah posisi kita sebagai manusia. Apa saja yang dicoba Abi? Yang pertama minal bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan. Ada tidak takut kita? Dulu saat sebelum damai, banyak orang tua kalian tuh takut keluar malam, takut mereka. Bahkan sekarang takut tidak? Takut dengan mereka-mereka yang melakukan begal. Ada orang tua yang jenguk anaknya ke pesantren An-Nahla, tiba-tiba lapor ke Abi harus cepat pulang. Kenapa? Karena takut keburu malam. Kenapa malam? Ada orang-orang yang begal.
dicoba dengan ketakutan. Dulu dicoba dengan ketakutan sebelum damai. Apa itu? Adanya hantaman perang. Tiba-tiba orang tua kita takut untuk keluar. Kenapa? Ada suara-suara senjata yang membuat hatinya pilu. Sejarah KKA itu terbukti jelas terhadap kehidupan bangsa Aceh ditimpa dengan sebuah peristiwa ketakutan. 2019 apa nama musibah yang dihadirkan? Covid. Ada tidak kita yang tidak takut? Semua takut. Itu cobaan yang diberikan oleh Allah. Sudah. Yang selanjutnya kelaparan. Mana contoh kelaparan? Ada satu waktu dulu krisis ekonomi. Entah tahun 2000-an itu. Krisis ekonomi, kemanapun sulit dicari lahan tempat bekerja untuk dapat sepeser uang itu sulit. Apalagi sekarang juga termasuk dalam kategori krisis ekonomi. Untuk mendapatkan uang rasanya sulit. Ada satu dialog yang dilakukan oleh kawan-kawan Nabi dengan anak-anak yang terjebak dalam komunitas begal-begalan tawuran. Apa yang mereka sampaikan? Kami kalau minta jajan kepada orang tua susah dikasih. Jadi salah satu solusi, walaupun solusi jahat, mereka mencari uang dengan memalak. Apa malak? Begal. Itu salah. Tapi apa substansinya? Krisis ekonomi. Duit 100.000 kalau dulu banyak. Sekarang pergi ke kantin beli 2 macam ataupun berapa macam, ataupun tidak sampai seminggu. Berapa hari kalau 100.000 tuh jajan kalian? Aldi berapa hari? Aldi itu jajan 100.000 3 hari. Gak sampai. Oleng berapa hari oleng? Artinya uang sekarang tidak lagi sama dengan dulu. Abi karena ekonomi harga-harga pangan itu sudah naik. Tapi ingat, itu cobaan yang diberikan oleh Allah untuk cobaan kelaparan. Yang selanjutnya minal amwal, harta. Bagaimana cobaan yang diberikan dengan harta terhadap harta? Yakni bil hilaki wal khusran. Dengan dibinasakan harta tersebut dan khusran, kerugian. Ada orang yang buat usaha, tiba-tiba diberikan cobaan. Banyak yang kita dapati para kontraktor yang dulunya bajunya bagus, tiba-tiba beralih harus naik kereta yang tidak bagus. Kenapa? Karena diuji dengan cobaan binasanya harta. Maka kalau kita tahu seperti itu, harus kita ingat ayat yang lain. Inna ma'al usri yusra. Dalam kesusahan ada dalam kemudahan akan hadirnya kesusah. Maka yang bagusnya adalah saat susah ingat senang, saat senang pasti akan hadir sebuah cobaan. Sudah berapa sudah? Yang pertama takut. Yang kedua kelaparan, biqahtil dengan gersang. Yang selanjutnya wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal bil hilaki, dengan binasanya harta kita. Ada yang orang tua nih, banyak kan orang tua lagi aman ekonominya, tiba-tiba lapor Abi tidak bisa bayar uang bulanan. Ada tidak? Ada. Kemarin tuh yang dirasakan oleh Aki Khairil Umayyah. Tahu kalian? Aki Khairil alumni abang leting kalian yang Abi titip ke Dayah Cetrung sekarang kan? Apa cobaan yang beliau rasakan? Pulang dia nangis di kedai kopi SPBU-nya Hajah, ngadu ke Abi. Apa disampaikan Nabi? Saya tidak sanggup lagi balik ke pesantren. Kenapa? Ayah sudah musibah. Ayah Cik pun aktivitasnya apa? Orang yang borong bangunan. Patah tangan kanannya. Coba bayangkan pemborong bangunan patah tangan, nggak bisa lagi pegang palu dan alat-alat berat. Jadi dulu jajannya aman, sekarang sudah kurang. Dulu bisa beli nasi, sekarang harus masak sendiri.
Yang paling sedih, ini kan akan menghadapi kenaikan ke kelas. Harus beli kitab Al-Mahalli. Kitab Al-Mahalli itu mahal. Kitab Al-Mahalli dan kawan-kawannya untuk kelas 5 itu kurang lebih membutuhkan anggaran 1.200.000. Berat. Jadi pulang karena memikirkan hal tersebut sampai beliau panas tubuhnya. Diantarkan pulang oleh Aki Arif. Beberapa waktu saat sudah sanggup bangun, lapor ke Abi, nggak bisa ngomong satu patah kata pun. Siapa yang menjelaskan? Aki Arif sampaikan ke Abi. Akhirnya Abi sampaikan, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan yang pernah Abi lalui dulunya. Abi tidak pernah mengenal kitab baru seperti kalian. Itu Abi tafsir Al-Khazain sekarang baru bisa pegang kitab-kitab baru. Dulu Abi mengaji kitab yang sudah lapuk, yang digunakan oleh ayahnya Neza. Kitab yang sudah dimakan sama rayap. Rayap dalam bahasa Aceh apa namanya? Kamu, bukan kamu Anda. Dia dimakan sama rayap. Dilihat sama kawan, malu Abi. Sehingga Abi duduk mengaji terpisah sama kawan. Kalau ngaji tafsir terpisah dari kawan. Kenapa? Kitab tafsir itu sudah bolong, dimakan sama rayap. Ada disuruh ulang matan kitab sama guru. Kadang-kala Abi tanya sama orang samping, karena ada matan-matannya yang hilang. Belum lagi jajan, Abi tidak ada jajan dulu, cari sendiri. Abi keluar untuk dalail khairat, ceramah, balik lagi ke pesantren. Ngajar ke Lok Sukun, tempat Ulfi pernah menimba ilmu dulu, sehingga Abi per bulan tu ada rezeki 600-800. Dulu Acut belum berangkat ke luar negeri, ada Kiawis yang menuntut. Abi sampaikan kepada Aki Khairil, seminggu beliau pergi bersama Abi, alhamdulillah anggaran sudah masuk untuk beli kitab beliau, ada seukuran setengah. InsyaAllah akan ada penderma-penderma berikutnya yang akan memberikan untuk proses tersebut. Kenapa Abi tidak berikan anggaran? Ada duit Abi, tapi kemarin tuntas untuk wisuda dan panjar tanah. Panjar tanah pakai duit Abi dulu, InsyaAllah akan diganti nantinya. Apa yang Abi ingin sampaikan itu cobaan terhadap harta yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Nabil pernah 4 hari tidak ada jajan, betul tidak? Sampai satu waktu Abi duduk di kantin, kenapa Nabil pilih-pilih makanannya? Belum datang abang Abi, udah 4 hari tidak dijenguk, betul tidak? Itu cobaan menyangkut dengan harta. Jangan takut, karena kita manusia yang sudah hidup akan diberikan cobaan oleh Allah. Sekarang ada cobaan Fayed dengan Sultan Sihan. Ada cobaan yang lain yang belum bisa melunasi SPP untuk ikut ujian. Cobaan. Jangan takut. InsyaAllah inna ma'al usri yusra. Yang selanjutnya, wal anfus. Apa mana anfus? Jiwa. Apa cobaan jiwa Abi? Di sini disampaikan oleh Imam Al-Khazain, wa naqsim minal anfus bil mauti wal qatli. Apa maknanya? Dengan kematian dan peperangan. Contoh kematian setiap hari kita dengarkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu cobaan yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya contoh seperti di Palestina sekarang. Itu apa? Qatli, peperangan. 7 bulan sudah agresi Zionis Israel memakan korban sangat banyak. Siapa korbannya? Dominan adalah para perempuan dan anak bayi-bayi. Itu cobaan yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat Islam. Namun apa pesan yang paling penting? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira wahai Muhammad terhadap orang-orang yang sabar. Diuji kita dengan ketakutan, sabar. Diuji kita dengan apa lagi? Tadi walju' dengan kelapa, sabar. Diuji kita dengan naqsim minal amwal, kekurangan daripada harta, sabar. Diuji dengan kekurangan minal anfus, dengan kekurangan jiwa, mati dan peperangan, wassamarat, dan buah-buahan, krisisnya pangan. Padi tidak bisa dipanen, apalagi kebun-kebun tidak bisa dipanen. Yang dibenar meriah tidak ada hasil, pokat tidak jadi,
Kopi tidak bisa dipanen. Wabasyiris sabirin, kabarkan hal tersebut kepada orang-orang sabar, kepada orang-orang kesenangan kepada orang-orang yang sabar. Jadi solusinya adalah bagi kita yang diberikan cobaan dan itu sebuah kepastian, maka hendaklah sabar. Ada pertanyaan, Abi, ada orang yang hidupnya tenang, tidak ada cobaan, tidak ada kesusahan. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan wahuqiya dan dihikayahkan anis Syafi'i radhiyallahu anhu fi tafsiri hadzal ayah, dalam menafsirkan ayat ini Imam Asy-Syafi'i berkata beliau, al khaufu, ketakutan yang dimaksud dalam ayat tersebut ini boleh diperuntukkan kepada orang yang tidak ada cobaan. Apa itu? Khaufullahi, takut kepada Allah, itu yang pertama. Wal as-siyamu syahri Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, itu juga cobaan yang diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya, wa naqsim minal amwal, yakni ikhrajiz zakah, mengeluarkan was sadaqat, dan sedekah. Jadi cobaan bagi orang yang sudah kaya, tidak ada masalah dalam hidupnya. Apa cobaan? Mengeluarkan zakat dan memberikan sedekah kepada fakir Lebih-lebih ini menjelang Hari Raya Aidil Adha, ada sebuah aktivitas yang rutin dilakukan oleh Nabi. Apa itu? Korban. Yasir, mana Yasir? Sampaikan ke mama ya, pastikan jadi kurban tahun ini ya. Yang selanjutnya yang ingin berkorban, insyaallah di ma'had akan ada korban. Yang selanjutnya wal anfus, yakni bil amradi, dengan kesakitan. Jadi kurang nyawa bukan langsung mati, ada sakit dulu, nikmat dikasih penyakit. Itu cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap jiwa. Itu tumbun lagi ajis, tiba-tiba pijuwet. Itu penyakit jiwa berarti, bukan gila. Sakit cobaan terhadap jiwa. Wathamarat, terhadap biji-bijian, yakni al-maut. Yang diberikan cobaan dari samarat tersebut adalah kematian. Dan aulad, anak-anak kita, yang anak-anak ataupun orang-orang yang tidak ada anak diberikan tidak bisa hidup dewasa, meninggal dunia. Nah, sudah kita korelasikan dengan ujian yang kalian hadapi sekarang. Nah, orang-orang Islam itu, apalagi di instansi pendidikan Islam, coba sebutkan satu saja pendidikan yang tidak ada ujiannya. Esrar, jangan tidur. Dah, tidak ada. Semua tempat ada ujian. Dan setiap orang-orang yang punya jiwa-jiwa mukmin sejati akan senang melewati ujian, apalagi ujian dalam konteks agama. Ini ada sedikit ujian, tidak sanggup mengulang. Ada pertanyaan yang disuguhkan oleh Hakim Reja, Ustaz Faqih, apalagi yang ujian tauhid, tafsir nanti sama Abi kan. Mudah insyaAllah. Ujian sama Abi mudah. Satu orang, satu malam. Mudah. InsyaAllah mudah. Ingat, wabasyiris bagi orang-orang yang sabar akan diberikan kabar gembira. Jadi jangan ada yang ujian pengen pulang, yang ujian telepon ayah saya sakit jemput. Jangan. Ikuti dan lewati prosesi ujian, karena sejatinya kehidupan akan ada ujian. Jadi jangan azan ya, belum. Jangan sungkan untuk menghadapi ujian. Kalau sekarang tidak ada apa-apanya, tapi setelah kita lewati kehidupan pembelajaran ini, akan lebih banyak ujian yang kita hadapi. Dan Abi pernah berterima kasih kepada Dayah Catrung dan dayah-dayah yang lain yang mengadakan ujian dalam 1 tahun itu 3 kali. Kita berapa kali ujian? 2, masih mending. Ada ujian di dayah-dayah itu catur wulan 3 kali. Dengan adanya ujian, kita akan bisa baca kitab. Dengan adanya ujian, hafalan lancar, betul tidak?
Kalau tidak ada ujian, ada pegang Quran yang serius. Nggak ada asik cerita. Cerita apa? Di kampung saya ada kameng namanya kan. Atau cerita masalah jago sikit Nabila. Apa? Begini cara tulis surat kepada cewek. Itu cerita. Apalagi cerita-cerita kelas 3, cerita ingin masuk kelas 6, mau masuk perkuliahan, apa ceritanya? Ini kita akan meninggalkan An-Nahlah, nanti akan ada kawan banyak di sana. Enggak ada lagi jumpa sama Abi yang menjekelkan. Enggak. Betul? Enggak ya. Kalau sama Abi nanti akan ada kerinduan. Ya pastilah. Dengan guru-guru. Jadi jangan cerita tersebut dengan adanya ujian serius kita. Subuh semuanya Haikal kenapa tidak lulus ujian tahfiz? Nggak ada cerita palembak auro. Jangan. Fokus. Subuh sediakan waktu untuk ngulang. Jadi yang ujian kitab jangan belajar buku. Ujian tahfiz jangan baca dongeng. Ujian kitab malam ini kitab fikih. Besok kitab apa? Tauhid. Belajar tauhid. Jangan sampai ditanya sama guru nanti berapa Tuhan? 2 jawabnya. Musibah kita. Belajar ilmu tauhid. Man jadda wajah. Siapapun yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Bagi kelas 6 nanti akan Nabi tampilkan komparasi, perbandingan bagaimana orang-orang yang sudah kuliah berada di sekolah tinggi ilmu tarbiyah bahasa Arab yang mereka membuat sebuah makalah bandingkan dengan punya kalian. Karena lebih bagus. Kenapa bagus? Melewati proses ujian. Jangan mengeluh terhadap ujian. Yang selanjutnya Imam Sayyidina Ali pernah berkata dalam sebuah kitabnya, dalam sebuah kitab para ulama yang pernah Habib baca, dalam buku Petuah Bijak karya Pesantren Lirboyo. Man sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Siapapun yang sabar terhadap cobaan, takdir itu tetap berlaku. Kalau hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk ujian, kita tetap akan melewatinya. Kurang harta, kurang nikmat, ada cobaan yang hadir, kita akan melewatinya, tidak akan berubah. Tapi kalau sabar, wa anta ma'jurun, akan mendapatkan pahala. In jaza'ta, jika engkau mengeluh, jarrat alaikal maqadir, takdir itu tetap akan berlaku. Wa anta ma'zurun, engkau akan berdosa. Jadi kalau kita diuji, kurang harta, jarang dijenguk sama orang tua, kurang jajan, ada musibah seperti hari ini Aki Reja Pak Wanya meninggal dunia. Ini nggak habis kasih pulang dulu karena belum selesai ujian. Tapi itu semua kalau kita mengeluh, susah kali tinggal di pesantren. Tiap hari mengeluh, yang ada di kalimatnya payah, susah. Wa anta ma'zurun, kita akan diberikan dosa, tapi takdir tersebut tetap akan berjalan, tidak akan berubah. Beda tidak? Tapi status kehidupannya sama, tidak akan berubah. Takdir itu sudah terpatron dalam ilmunya Allah. Tapi bedanya di mana? Orang sabar mendapatkan pahala, orang mengeluh mendapatkan dosa. Dan dalam Al-Quran disampaikan ayat yang terakhir, wabasyiris sabirin, kabarkan wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar kabar gembira, yakni endat nuzulil bala, di ketika datangnya bala. Dah paham? Mudah-mudahan semuanya anak-anak Nabi, santri-santriwati An-Nahlah akan mampu melewati ujian, karena itu sebuah kepastian dan kemestian, karena Allah sudah berkasam dalam ayatnya, wallahi lanabluwannakum, sungguh demi Allah semua manusia akan diuji dengan cobaan. Maka kita semua harus menerapkan kesabaran dalam kehidupan, karena as-sabaru miftah ma yurja, sabar itu kunci keberhasilan. Sabar itu buah dari keberhasilan dan akan menjadi kunci penunjang kesuksesan. Semuanya kita semoga akan diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala.
dan dijadikan sebagai pribadi yang sabar melewati setiap bala dan musibah. Jangan pernah mengeluh karena akan berdosa dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Abi dan bagi kita semua. InsyaAllah malam besok akan lanjut lagi dengan materi ta'alim muta'alim. Tolong dibawa kitabnya. Selama ujian akan sering Abi asuh pendidikannya. Setelah Abi ajarkan kalian baru lanjut pendidikan kepada guru-guru. Nah, tetap tersenyum untuk melewati pahit pekik retirnya kehidupan, karena kita adalah mukmin sejati. Mudah-mudahan bermanfaat. Hasbunallah wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.